Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, Kumaha Damang. Video kali ini Teteh mau food preparation lagi. Dan seperti biasa Teteh juga bakal bagiin resep olahan protein yang ada di video ini. Dan Teteh juga bakal bagiin tips gimana caranya nyimpen sayuran dan juga bumbu-bumbu dapur di dalam kulkas biar lebih tahan lama. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai food preparationnya nih, Teteh mau perkenalkan dulu channel YouTube Teteh. Barangkali aja di sini ada bunda-bunda ataupun teteh-teteh semua yang baru nonton video Teteh nih. Jadi channel Arvisa itu lebih dominan tentang masak-masak, dan juga di setiap videonya biasanya Teteh suka ngasih resep sederhana. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua bingung nih mau masak apa hari ini, bisa banget mampir ke channel YouTube Teteh. Lanjut aja kita ke videonya. Jadi yang pertama di sini Teteh ada beli iga sapi, Teteh juga ada beli daging untuk nanti diolah jadi gepuk, dan juga beef slice untuk nanti dibikin sapi teriyaki, dan juga untuk dimasukin ke tom yum ataupun steamboat suki-sukian. Tapi karena itu nanti mau diolahnya dadakan, jadi Teteh masukin dulu kulkas. Untuk updatean resepnya bakal ada di video harian Teteh. Jadi bunda-bunda semua boleh dulu nih subscribe channel YouTube Teteh. Barangkali nanti bisa jadi tambahan resep buat bunda-bunda semua. Nah, karena tadi untuk daging sapinya udah Teteh amanin di kulkas, nih lanjut aja Teteh mau nyuci dulu daging ayamnya. Karena untuk daging ayam mau lanjut Teteh olah sekarang, dan Teteh juga bakal bagiin resepnya. Untuk minggu ini Teteh beli ayamnya cuman dikit aja. Ini beli dada filetnya 1/2 kilo dan juga ayam potongnya 1/2 kilo. Karena minggu-minggu kemarin udah sering banget ayam, takutnya nanti Pak suami bosen. Makanya ini Teteh mau coba ganti menunya. Untuk yang pertama, ini ayam potongnya bakal Teteh langsung masukin aja ke wadah kayak gini. Karena rencananya nanti ayam potongnya mau Teteh jadiin opor ayam, karena udah lama banget Teteh nggak bikin opor ayam. Nah, untuk opor ayam ini berbeda dari resep Teteh sebelum-sebelumnya, karena biasanya kan Teteh ngeracik sendiri ya untuk bumbunya. Nah, untuk opor ayam ini Teteh lebih prepare pakai bumbu jadi aja, karena untuk opor ayam Teteh lebih suka bumbu jadi nih bun. Nah, untuk ayam filetnya, karena di sini Teteh punya 1/2 kilo, di sini Teteh mau bagi untuk jadi 2 olahan nih bun. Olahan yang pertama, di sini Teteh bakal bikin ayam goreng bawang. Ayam goreng bawang kayak semacam ayam goreng bawang putih, tapi ada bedanya sedikit. Sebenarnya Teteh juga masih agak bingung mau namain apa. Soalnya kalau dibilang ayam goreng bawang putih juga resepnya agak beda ya. Tapi hampir mirip memang. Jadi di sini Teteh mau bilangnya ayam goreng bawang aja. Untuk ayamnya sendiri di sini Teteh potongin kotak-kotak, ukurannya sedang ya bun, jadi nggak begitu besar. Selanjutnya ini Teteh mau siapin bumbu halusnya. Di sini Teteh pakai bawang putih dan juga bawang daun. Untuk bawang putihnya di sini Teteh pakai 5 siung, dan bawang daunnya kurang lebih 2 batang aja. Nah, selanjutnya nih tadi Teteh tambahin air secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Habis itu ini Teteh halusin sampai benar-benar halus. Nah, setelah bumbunya dipastikan benar-benar halus, lanjut aja kita masukin ke ayam yang tadi udah kita potongin. Lalu ditambahin juga tepung serbaguna. Di sini untuk tepung serbagunanya Teteh selalu pakai yang sajiku dan yang serbaguna ya bun. Karena tepung sajiku sendiri itu ada yang serbaguna dan ada yang golden crispy. Kalau Teteh sendiri biasa pakai yang serbaguna. Selanjutnya tadi Teteh tambahin gula 2 sendok makan, juga Teteh tambahin ladaku, dan di sini Teteh tambahin masako. Cuman Teteh tambahinnya di akhir karena lupa banget untuk masukin si masakonya. Setelah itu tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya merata. Setelah semuanya merata, lanjut aja ini mau Teteh masukin ke wadah. Nah, di sini Teteh bagi jadi 2 wadah ya bun, karena ini kan lumayan banyak. Jadi biar nanti dimasukin ke freezer, dan ketika mau dimasak itu tinggal dicairin salah satunya aja. Jadi tetap fresh ya satu sama lainnya. Jadi ketika digoreng tuh bener-bener yang kita cairin dari freezer itu yang mau digorengnya aja.
Oke, lanjut aja kita ke olahan ayam selanjutnya. Nah, untuk olahan ayam selanjutnya ini sebenarnya udah Teteh bagiin juga resepnya di video food preparation Teteh minggu lalu. Tapi kali ini Teteh mau bagiin lagi, barangkali aja ada bunda-bunda semua yang belum nonton video Teteh yang sebelumnya bisa dapet resepnya dari video yang sekarang. Nah, di sini tuh Teteh mau bikin chicken katsu. Untuk bumbunya simple banget. Di sini Teteh pakai bubuk bawang putih, masako, dan juga ladaku untuk marinasinya. Setelah itu ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata kayak gini ke dagingnya. Nah, selanjutnya di sini Teteh mau nyiapin untuk per tepung-tepungannya. Yang pertama di sini Teteh mau bikin untuk tepung basahnya dulu. Untuk tepung basahnya juga ini simple banget ya Bun. Di sini Teteh cuman pakai telur dan juga tepung kering. Nah, di sini Teteh mau pecahin dulu telurnya. Habis itu Teteh kocok dulu si telurnya biar si kuning sama si putihnya ini menyatu. Nah, selanjutnya Teteh mau ngelarutin tepung serbaguna sajiku. Ini Teteh pakai 2 sendok atau sekitar 3 sendok makan air. Lalu Teteh masukin 2 sendok makan tepung sajiku dan Teteh satuin sama telur yang tadi udah Teteh kocok. Tepung basahnya udah jadi, lanjut aja. Ini Teteh tepung keringnya cuman pakai tepung panir aja ya. Untuk ayam yang tadi udah kita marinasi, lanjut kita cemplungin ke tepung basah dan langsung kita balurin pakai tepung kering atau tepung panir. Bisa juga dibilang tepung roti. Nah, ini tinggal dibalurin aja sampai semuanya merata kayak gini. Diulangi sampai semua dagingnya habis. Untuk cara simpannya sendiri, karena ini mau disimpan di freezer, alangkah baiknya disekat-sekat kayak gini ya Bun. Boleh pakai kertas nasi, boleh pakai plastik atau pakai apapun itu, asalkan yang memang bisa menyekat dan food grade ya. Jadi di sini Teteh pakai kertas nasi, tapi Teteh pakai kertas nasinya kertas nasi putih. Kenapa dipisahin kayak gini? Jadi biar nanti ngegorengnya itu lebih mudah untuk ngambilnya karena udah kepisah satu persatu. Alhamdulillah ini untuk stok protein seminggu atau 10 hari ke depan udah aman banget. Sebenarnya ini juga masih ada sisa stok protein yang sebelumnya. Contohnya itu kayak ada sate pedas manis, juga ada ayam marinasi untuk nanti digoreng tepung ataupun di fried chicken gitu. Dan juga yang satunya lagi ada untuk bikin olahan mie ayam. Itu tuh sisa stok minggu kemarin, karena minggu kemarin tuh harusnya 10 hari, tapi ini 7 hari Teteh udah belanja lagi. Dan barangkali di sini ada bunda-bunda semua yang pengen resepnya nih olahan ayam-ayaman di minggu kemarin, boleh banget ditonton video food preparation Teteh yang minggu sebelumnya. Karena tadi daging-dagingan udah Teteh simpan ke freezer, lanjut aja. Ini Teteh mau ngewadahin untuk sayur-sayurannya. Di sini bakal Teteh bagiin tips gimana cara nyimpen sayuran dan juga bumbu-bumbu biar lebih tahan lama. Untuk yang pertama, di sini Teteh mau nyimpen kacang merah. Nah, kacang merah ini mau Teteh olah untuk jadi sayur kacang merah nanti. Jadi buat bunda-bunda semua yang barangkali pengen tahu nih resepnya gimana, resep mudahnya gimana, boleh banget di subscribe dulu channel YouTube Teteh karena bakal Teteh upload di setiap video harian Teteh. Nah, selanjutnya di sini Teteh juga nyimpen wortel. Untuk wortel sendiri lebih baik disimpan di wadah kedap udara kayak gini karena percaya deh Bun, jauh lebih tahan lama. Ini tuh bisa tahan 2-3 minggu kalau misalnya disimpan di wadah yang udaranya itu kekunci gitu ya. Jadi nggak akan bikin si wortelnya ini peot ataupun kebuang. Yang selanjutnya Teteh mau ngerajangin si tempe nih Bun. Di sini Teteh belinya cuma setengah papan ya. 2/3-nya itu bakal Teteh jadiin untuk tempe orek basah. Seperti biasa itu adalah langganan kalau Teteh beli tempe. Jadi selalu ada olahan tempe orek basah. Nah, di sini Teteh potonginnya ini agak besar-besar karena untuk tempe orek basah sendiri harus besar-besar ya karena lebih enak besar-besar. Di sini Teteh potonginnya kotak-kotak aja. Dan untuk cara menyimpan tempe juga Teteh sama di wadah kayak gini karena lebih tahan lama dibanding kita pakai wadah kita langsung simpen gitu aja gitu Bun. Jadi kalau langsung simpen gitu aja biasanya lebih mudah
bau ya tempenya. Kalau misalnya disimpan di wadah kayak gini tuh bisa lebih tahan lama lagi. Selanjutnya di sini teteh juga ada beli jagung manis. Nah, untuk jagung manis ini teteh biasa simpennya itu pakai plastik wrap kayak gini. Kenapa? Karena itu tuh bakal ngejaga rasa manis dari si jagungnya. Biasanya kalau misalnya cara simpennya itu langsung simpen aja gitu ya bun ke kulkas, itu tuh bakal lebih mudah peot dan juga bakal lebih mudah menghilangkan rasa manis dari si jagungnya sendiri. Sedangkan teteh kan biasanya si jagung manis ini suka dipakai untuk bakwan ataupun sekedar dikukus atau direbus gitu ya bun. Jadi kalau misalnya rasa manisnya hilang itu jadi kurang aja gitu ya. Makanya itu menurut teteh penting banget buat bunda-bunda semua tahu setidaknya sedikit demi sedikit cara menyimpan sayuran, karena sebenarnya sih teteh juga masih belajar dan ngulik-ngulik cara nyimpennya. Yang selanjutnya teteh mau nyimpen cabai rawit nih bun. Nah, untuk cabai rawit ini masih ada sisa dari minggu sebelumnya, karena minggu sebelumnya teteh lumayan beli banyak cabai rawit hijau dan ternyata kepakainya nggak begitu banyak. Nah, untuk cara penyimpanan cabai rawit itu harus diganti alas yang sebelumnya kita pakai ya bun. Nah, ini teteh mau milihin dulu cabai rawit yang memang masih bagus yang sisa minggu sebelumnya. Habis itu ini teteh petikin cabai rawit merah yang baru, dan untuk yang sisa sebelumnya ini teteh pilihin dulu yang busuk. Habis itu teteh simpen di atas cabai rawit yang baru, jadi biar nanti yang kepake duluan itu yang udah lama. Yang selanjutnya di sini teteh mau nyimpen cabai merah keriting. Untuk cara penyimpanannya sama aja sama kayak cabai rawit yang tadi. Jadi bawahnya kita alasin dulu baru kita petikin si cabainya. Nah, di sini teteh beli cabainya lumayan banyak karena minggu-minggu sebelumnya teteh selalu kekurangan si cabai merah keriting ini karena lagi seneng banget bikin sambal. Walaupun sebenarnya Masya Allah banget ya bun, harga cabai rawit dan juga cabai-cabean yang lainnya lagi naik banget ya harganya lumayan. Yang selanjutnya teteh juga ada beli jagung muda. Nah, untuk jagung muda teteh juga masukin ke wadah kayak gini karena teteh sebenarnya nggak tahu cara nyimpennya yang bikin awet tuh kayak gimana. Ini pertama kali teteh masukin ke sini dan semoga awet ya bun. Nah, yang selanjutnya ini teteh mau ngerajangin brokoli putih. Nah, sebenarnya ini brokoli putihnya teteh lumayan beli banyak karena tadinya teteh mau beli setengahnya aja, tapi kata amang sayurnya itu nggak bisa beli setengah, jadi disuruh beli satu aja tapi diturunin gitu harganya. Akhirnya ya udah teteh beli satu aja karena memang minggu ini teteh pengen bikin capcay. Nah, untuk capcay sendiri teteh lebih suka pakai brokoli putih kayak gini. Oh iya, untuk penyimpanan sayur itu nggak perlu dicuci dulu ya bun, jadi nanti aja dicucinya ketika mau dipakai. Kenapa kayak gitu? Karena untuk penyimpanan sayur sendiri kalau misalnya udah dicuci itu kan otomatis jadi lebih lembab dan itu tuh bikin lebih mudah busuk. Makanya lebih baik disimpannya dalam keadaan kering kayak gini aja, jadi nanti dicucinya baru pas mau kita pakai. Nah, yang selanjutnya teteh bakal ngasih tahu cara penyimpanan tahu agar lebih tahan lama. Nah, jadi untuk penyimpanan tahu sendiri ini setelah dari kita beli di pasar, ini wajib banget dicuci satu persatu ya. Karena itu tuh bakal bisa bikin lebih awet dan tahan lama juga. Sebenarnya bakal lebih awet lagi kalau misalnya bunda-bunda semua rebus dulu sebelum simpen si tahunya kayak gini. Cuman karena si tahunya ini biasa teteh untuk 1 minggu 1 bungkus, jadi untuk disimpan dengan cara kayak gini juga udah cukup tahan lama ya. Nah, setelah tadi teteh cuci, ini teteh isi sampai si wadahnya penuh. Habis itu tinggal disimpan aja di wadah yang kedap udara. Yang selanjutnya di sini teteh juga ada ngupasin bawang merah, bawang putih. Tapi karena di sini tuh teteh lagi hamil ya, dan juga ini udah pegel banget. Makanya teteh dilanjutnya sambil duduk kayak gini. Ini tuh teteh kehamilan udah 6 bulan dan teteh tuh alhamdulillah ini anak kedua setelah yang anak yang pertama sekarang umurnya 2 tahun. Kenapa teteh lebih suka bawangnya dikupasin kayak gini? Karena biar nanti pas masaknya lebih satset. Sebenarnya untuk bawang sendiri itu boleh banget kalau misalnya mau disimpan langsung. Nah, kalau misalnya mau disimpan langsung itu wajib banget di wadah yang terbuka ya bun. Jadi jangan di wadah yang tertutup karena itu bakal bikin lebih cepet basi, lebih cepet basi, lebih cepet busuk. Kalau di wadah terbuka itu bawang lebih tahan lama.
Alhamdulillah ini bawangnya udah beres. Lanjut aja, teteh mau nyimpan timun. Nah untuk timun ini teteh tuh seneng banget kalau misalnya makan sambal ada timun, karena lebih seger aja jadinya. Makanya teteh minggu-minggu sekarang lagi sering banget nyetok timun. Nah habis itu teteh juga nyimpan kentang. Nah untuk kentang sebenarnya lebih baik disimpan di luar ya, cuman ini teteh simpan di kulkas. Kenapa? Karena teteh pernah simpan kentang di luar dan ternyata dimakanin sama tikus. Jadi kan kayak nyesel gitu ya, sedih. Makanya ini teteh tetap masukin ke kulkas untuk si kentangnya. Nah selanjutnya ini teteh juga ada ngerajangin bawang daun. Biasanya bawang daun teteh suka simpan ke freezer, tapi kali ini karena freezernya udah penuh, jadi teteh simpannya langsung aja ke kulkas kayak gini, dan teteh potongin kayak gini. Nah yang terakhir ini teteh ada nyimpan gula putih ya bun. Alhamdulillah ini udah beres semua, tinggal teteh tatain aja ke kulkas dan juga pantry. Rasanya seneng banget dan juga lega banget ya bun kalau misalnya food preparation udah beres. Jadi udah ngebayangin nih nanti kalau masak udah sat-set udah nggak perlu lama lagi, karena semuanya udah siap. Jadi lebih mudah dan mempersingkat waktu masak kita. Setelah tadi teteh tutup semua sayurnya, ini lanjut teteh mau simpan ke kulkas. Tapi sebelumnya ini teteh mau natain dulu si telur. Nah ini tuh telur tuh udah kayak menu wajib yang ada tiap minggunya ya bun, karena banyak banget olahan-olahan yang kita pakai telur. Nah habis itu ini tinggal teteh tatain aja semuanya di kulkas. Itu sebenarnya teteh sambil bingung juga untuk natainnya, karena harus pintar-pintar juga natainnya, karena ini kulkasnya ini bukan kulkas yang ukuran besar, tapi karena disimpannya kayak gini pakai wadah gini, jadi muat banyak sayuran. Tadam, ini udah beres, tinggal teteh masukin aja si gula merah. Nah itu teteh selalu nyetok gula merah karena pak suami suka pengen dibuatin kolak. Nah habis itu ini tinggal teteh simpenin aja bumbu-bumbu kering yang tadi teteh beli. Jadi ini teteh ada beli kara, ada beli masako, ada beli bubuk bawang putih, ada beli ladaku. Pokoknya semua bumbu-bumbu kering, karena memang udah habis juga ya bun stoknya. Karena teteh sendiri itu jarang banget ke warung, jarang banget keluar rumah, makanya teteh lebih prepare stok kayak gini. Jadi nggak perlu susah-susah gadag gidig ya kalau bahasa Sundanya, nggak perlu susah-susah jalan ke warung karena masih ada stok di rumah. Dan terakhir ini teteh tinggal simpen terigu aja untuk stok. Alhamdulillah ini udah beres semua. Terima kasih ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu bunda-bunda semua dan juga bisa mengisi waktu luang bunda-bunda semua. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.